Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah ibu bapak semuanya, Masjid Al-Ittihad, kajian setiap malam Rabu yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah mengawali kajian malam hari ini senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai di detik usia kita hari ini Allah masih memberikan kepada kita bermacam-macam, begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kepada pasangan, keturunan, anak-anak, dan keluarga kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai-sampai kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat itu, dan itu sudah dimaktubkan dalam Al-Quran bahwa wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita semuanya diminta menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka tak akan mampu kita untuk menghitung sekalipun kita adalah ahli dalam hal hitung menghitung. Maka di antara banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak sekali nikmat itu, maka ada di antara nikmat yang banyak itu dua nikmat yang tidak bisa kita lupakan dalam setiap waktu adalah nikmat iman dan Islam. Insya Allah dengan nikmat iman dan Islam, Allah akan jadikan setiap amal soleh, setiap kebaikan yang kita lakukan akan terasa ringan. Malam hari ini diawali tadi hujan yang rintik-rintik. Kalau di tempat kami alhamdulillah cukup deras. Tapi mustahil setiap muslim dan mukmin mampu mengamalkan, melaksanakan ibadah-ibadah, sholat subuh, sholat isya berjamaah, kemudian malam hari ini kita lanjut dengan kajian. Semata-mata itu semuanya atas pertolongan Allah lewat nikmat iman dan Islam. Tanpa iman dan Islam, maka lebih baik memilih di depan televisi, noto selimut, kopi dan teh panas, cemilannya hangat, yang bapak-bapak persiapan nonton Piala Dunia, yang ibu-ibu sambil nonton sinetron. Tanpa nikmat iman dan Islam, maka kebaikan terasa berat bapak ibu semuanya. Sekalipun amalan itu ringan, akan terasa berat tanpa iman dan Islam. Contohnya ketika ada hadis Nabi mengatakan tabasyumuka fi wajhi ahika shadaqah. Senyum kita kepada saudara kita Allah akan hitung sebagai sedekah. Bukankah senyum itu tidak pakai modal ibu-ibu semuanya? Pernah ada yang senyum mengeluarkan modal? Tidak, nggih.
Sangat ringan, hanya senyum dan hanya beberapa detik. Tapi tanpa iman dan Islam dalam diri kita, senyum yang seringan itu akan terasa berat. Ya tidak ibu-ibu semuanya? Iya, apalagi yang akan berpapasan dan akan berikan kita senyuman, orang yang mungkin menurut kita tidak menyenangkan, pernah menyakiti perasaan, mungkin tidak pernah menyapa. Maka mau senyum saja menjadi susah. Kenapa? Tidak ada dorongan iman dalam dada. Tapi kalau Rasul sudah mencontohkan, manakala iman memanggil, maka kepada siapapun orangnya, kalau itu adalah perintah, maka senyum adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Maka yang ringan akan terasa berat tanpa iman, sedangkan yang berat akan terasa ringan dengan pertolongan nikmat iman dan Islam. Maka ibu bapak jamaah semuanya, mengawali jangan sampai kita lupa mensyukuri nikmat iman dan Islam sebelum kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lain. Kadang kita pandai mensyukuri nikmat yang terlihat mata, kadang kita fasih mengucap alhamdulillah manakala kita mendapatkan nikmat-nikmat yang jelas terlihat dan terasa. Tetapi nikmat yang tidak terasa, tidak terlihat langsung oleh mata, tetapi jarang sekali manusia mampu bersyukur. Maka Allah sindir dalam beberapa akhir di ayatnya, yaitu qalilam ma tashkurun, sedikit sekali manusia yang mampu mensyukuri. Maka mudah-mudahan dengan kesyukuran kita di awal kajian kita, Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, manusia terbaik, teladan kita semuanya, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang solih, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Ibu bapak jamaah semuanya, kesyukuran yang berikutnya, alhamdulillah hari ini, malam hari ini, untuk yang kesekian kalinya Allah izinkan kita duduk di masjid Allah. Panjenengan merasa nikmat tidak duduk hari ini? Merasakan nikmat mboten Pak nuwun sewu ndalu punika? Karena Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, ma ijtama'a min qaumin fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah thumma yatadarrasunahum illa nazalat alaihimur rahmah. Tidaklah suatu kelompok, tidaklah suatu kaum berduduk-duduk fi baiti min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dalam hal ini adalah masjid. Duduk kita di sini lantaran apa? Untuk apa? Yatluna kitaballah, membaca, mempelajari Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi surat Al-An'am 3 ayat kita baca nggih. Tsumma yatadarrasunahu, kemudian kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Maka apa kata Rasulullah? Berkumpulnya satu orang, berkumpulnya satu kelompok di masjid Allah, di rumahnya Allah, di dalamnya ada aktivitas membaca Al-Qur'an, di dalamnya ada aktivitas mempelajari kandungan-kandungan Al-Qur'an, illa nazalat alaihimur rahmah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada orang-orang tersebut adalah ketenangan dalam hatinya. Maka saya yakin orang yang sering mengunjungi rumah Allah, sering mengunjungi masjid-masjid Allah dalam rangka menambah pengetahuan, dalam rangka mendalami ilmu agama, saya yakin orang-orang tersebut Allah akan karuniakan dalam hatinya ketenangan, kedamaian, apapun persoalan dalam dirinya. Karena itu Rasul yang menyampaikan, wa ghasyiyathumur rahmah, kemudian Allah akan limpahkan kepada orang tadi setelah diberikan ketenangan, maka yang kedua Allah akan berikan kerahmatan, kasih sayang Allah akan diberikan. Wa hafathumul malaikah, yang ketiga, keberuntungan bagi kita yang sering duduk di masjid untuk menimba ilmu, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Yang ketiga adalah wa hafathumul malaikah,
Allah akan turunkan, Allah akan kirimkan kepada kita malaikat untuk apa? Untuk menjaga kita semuanya. Maka beruntung Bapak Ibu, insya Allah malam hari ini sampai nanti terbit matahari, kita semuanya dalam lindungan malaikat yang dikirim Allah. Kenapa? Karena kita duduk di rumah Allah dan ada aktivitas mentadaburi, ada aktivitas berinteraksi dengan Al-Quran, dan itu Rasul menyampaikan. Maka sekalipun rintik-rintik hujan membersamai kita, sekalipun tiupan angin syahdu dingin menyelimuti tubuh kita, sekalipun mungkin derasnya air hujan, maka itu akan menjadi hal yang sangat ringan ketika kita mengharapkan ketenangan, rahmat, dan perlindungan dari malaikat. Tidak cukup sampai di situ para jamaah semuanya. Dan yang keempat, orang yang senantiasa duduk di masjid tadi. Yang keempat, wa dzakarallahu mimma indahu. Allah senantiasa akan menyebut-nyebut nama kita semuanya. Nama panjenengan semuanya akan disebut Allah, dibanggakan Allah di depan para makhluk-makhluk kesayangannya. Allah akan sebutkan bagaimana perasaan kita ketika yang menyebut itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika kita punya anak, di sekolahnya anak kita dipanggil oleh wali kelasnya. Orang tua dipanggil kemudian disebutkan di depan orang lain yang menyebutkan gurunya. Lebih-lebih nanti prestasinya lebih baik yang menyebutkan bukan guru biasa, melainkan langsung kepala sekolah yang menyebutkan. Naik prestasinya yang disebut anak kita yang menyebutkan Bupati Wonosobo. Kira-kira bangga apa tidak ketika nama anak kita disebut? Tetapi pada malam hari ini kita duduk di masjid, bukan guru yang menyebut, bukan kepala sekolah, bukan Pak Bupati, bukan presiden yang menyebut nama kita, melainkan kelak Allah akan sebut nama kita, yang menyebutkan Allah. Begitu bangganya Allah kepada manusia, setiap muslim mukmin yang senantiasa hatinya terpaut kepada masjid dan mempelajari Al-Quran, mendalami ilmu agama. Maka ibu bapak jamaah semuanya, sesuai tema kita, agar kehidupan kita menjadi lebih baik, maka ini satu langkah pertama adalah kita mencintai masjid. Kalau masjid sudah cinta, kalau di dalam dada kita, di hati kita sudah jatuh cinta terhadap masjid, maka kita semuanya ada di track yang benar untuk memiliki kehidupan yang baik. Ibu bapak jamaah semuanya, mari kita merenung bersama. Kita bersama, saya dan panjenengan semuanya, kita merenung bersama. Banyak manusia berupaya untuk menjadi lebih baik, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu dia berikhtiar untuk mencari itu. Banyak manusia kemudian menyisihkan apa yang dia punya agar kelak di hari tua dia mendapatkan kebahagiaan. Menyisihkan tabungannya agar kelak di hari tua mampu menikmati sesuai dengan yang dibayangkan ketika masih muda. Banyak yang kemudian bekerja, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang singkat, ada yang lama. Tujuannya adalah untuk menata kehidupan yang baik. Bahkan mohon maaf, sekalipun tidak memiliki arah dan tujuan, sekalipun anak muda yang belum bisa mengarahkan dirinya, masih banyak maksiat yang dia lakukan dengan niatan untuk menjadi lebih baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kebaikan yang kita inginkan itu sudah didapat? Apakah kebahagiaan yang menurut kita tuju itu sudah kita dapat? Maka coba kita tanya, mohon maaf, yang usianya mungkin sudah di atas 50 atau 60 tahun. Berpuluh tahun yang lalu yang dicita-citakan, apakah hari ini sudah bisa terlaksana? Apakah kebahagiaan dan kehidupan yang baik sudah bisa dirasakan? Harusnya semakin bertambah usia, semakin bahagia. Semakin bertambah usia, semakin lebih baik. Harapannya seperti itu. Tapi apakah kenyataan selaras dengan harapan? Itu yang harus kita kaji dan harus kita tanyakan kepada diri kita.
Karena setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang baik, pasti menginginkan kebahagiaan. Tapi pertanyaan yang akan kita munculkan apakah Al-Quran, apakah yang kita ikhtiarkan sudah sesuai dengan yang diinginkan Al-Quran? Bagaimana Al-Quran mengatakan tentang kehidupan yang baik? Bagaimana Al-Quran mengatakan tentang kebahagiaan? Itu yang akan kita bahas sedikit. Di antara banyak sumber kebahagiaan, maka di dalam Al-Quran, di muqaddimah tadi kami baca, satu saja kita akan bahas satu ayat saja, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 97, para jamaah semuanya. Mari kita baca dan mari kita kaji bersama satu ayat yang nanti akan sesuai dengan tema kita agar kehidupan kita bisa lebih baik, agar kebahagiaan bisa kita raih. Karena banyak manusia mencari, bahkan berebut, berlomba mencari kebahagiaan dan berlomba memamerkan kebahagiaan. Tetapi kadang-kadang kebahagiaan itu sifatnya tidak langgeng, sifatnya sementara. Hari ini bahagia, besok kurang bahagia. Hari ini bahagia, besok tidak bahagia. Hari ini bahagia, besok sedih. Seringkali kita menjumpai banyak manusia seperti itu. Maka yang diinginkan Al-Quran adalah bahagia yang berlanjut, yang istiqomah dan selamanya, bahkan tidak hanya di dunia, melainkan sampai di akhirat. An-Nahl 97, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapapun orangnya di sini. Kata man merujuk kepada siapapun. Kemudian ditegaskan min dzakarin au untha, laki-laki atau perempuan. Kalau kita lihat di dalam tafsir yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, ini menunjukkan ayat ini bahwa siapapun dia, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, dewasa ataupun anak-anak, bos ataupun karyawan, man amila sholihan, kemudian melakukan satu kebaikan, melakukan satu amal solih, min dzakarin au untha, baik laki-laki atau perempuan, wahwa mu'min, dan dia yang melakukan itu adalah mengimani Allah. Atau di dalam tafsir yang lain mengatakan amal baik itu, kebaikan itu, amal solih itu terlaksana karena terdorong oleh iman. Kenapa jamaah semuanya ada orang sama-sama mengamalkan kebaikan tapi berbeda latar belakangnya? Yang satu melakukan kebaikan karena dorongan iman dalam hatinya, maka kemudian dia melakukan kebaikan. Contohnya ketika melihat satu musibah, saudara kita di belahan bumi yang lain di Cianjur sedang mengalami kesulitan. Seorang mukmin akan tergerak hatinya karena dorongan iman, terpanggil untuk memberikan bantuan. Tidak ada harapan lain kecuali itu adalah semata-mata panggilan Allah. Semata-mata itulah perintah agama, maka tergerak hatinya untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Tidak punya harta, dia menuju sana untuk memberikan apa yang dia bisa, dia keluarkan tenaganya. Jadi tergeraknya amal solih itu karena dorongan iman. Sedangkan di sisi yang lain ada orang melakukan kebaikan tapi tidak dilandasi dengan keimanan. Apakah ada? Banyak sekali. Sekalipun dia muslim, tetapi kebaikan yang dia lakukan karena ada harapan dari sesama manusia. Bersamaan dengan kebaikan yang dia lakukan, ada harapan lain yang ia ingin dapatkan. Maka ini mengkhawatirkan sekali. Maka tidak ada yang lebih menyakiti perasaan manusia, tidak ada yang lebih mengecewakan manusia selain berharapnya hati kita kepada Allah. Maka ketika hati kita berharap kepada selain Allah, itu berkesempatan kita akan kecewa dan berkesempatan kita tidak bahagia. Kenapa? Karena harapan kita hanya kepada manusia.
Kita berharap orang itu akan memberikan balasan kepada kita. Saya berikan kebaikan karena saya punya cita-cita. Ternyata saya sedang punya angan-angan untuk mendaftar ketua RT umpamanya. Maka saya baik sama tetangga saya. Bukankah itu amal solih? Bukankah itu kebaikan? Kebaikan, tapi tidak terdorong karena landasan iman, melainkan ada keinginan syahwat duniawi. Maka yang dimaksud dalam An-Nahl 97 adalah kebaikan yang orang itu melakukan kebaikan karena iman, karena landasan iman atau karena dorongan iman. Maka kata Allah, kebaikan tersebut yang terdorong dan terlaksana karena landasan iman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, akan aku berikan kepada mereka hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah para jamaah semuanya? Di dalam tafsir yang tadi kami sebutkan, hayatan thayyibah artinya kehidupan yang baik. Tema kita agar hidup kita bisa lebih baik. Maka kehidupan yang baik ini menurut manusia kadang-kadang masing-masing manusia berbeda pandangan. Satu manusia mengatakan kehidupan yang baik adalah ketika memiliki tempat tinggal yang layak. Kehidupan yang baik, penghasilan yang selalu sama dan lain sebagainya. Di satu sisi mungkin seorang pelukis akan menerjemahkan kebahagiaan berbeda lagi. Menurut seorang pelukis, bahagia adalah ketika mampu mendapatkan inspirasi. Dari inspirasi itu bisa dituangkan dalam bentuk satu karya berupa lukisan. Di belahan yang lain mungkin kebahagiaan cukup dengan menikmati secangkir kopi, dengan melihat pemandangan alam yang indah. Mungkin itu bagi dia adalah sebuah kebahagiaan. Tapi apakah kebahagiaan itu sifatnya terus-menerus? Jangan-jangan kopinya habis, bahagianya selesai. Jangan-jangan pemandangannya hilang karena tertutup kabut, karena hujan deras, nggak jadi bahagia. Maka kita lihat coba di survei yang datang ke Sikunir, tujuannya apa? Melihat sunrise. Begitu berbondong-bondong sebelum subuh mungkin sudah ke sana, melawan dingin yang luar biasa. Begitu matahari tertutup kabut, bahagia tidak? Atau mungkin terlihat matahari, baru mau mulai foto selfie, sudah datang kabutnya. Apakah bahagianya lanjut? Padahal berangkat dari rumah ingin bahagia. Jadi bahagia, pandangan manusia ini bermacam-macam, tapi semuanya ingin bahagia. Sedangkan bahagia menurut Al-Quran adalah ketika Allah yang memberikan hayatan thayyibah, memberikan kehidupan yang baik. Maka kalau kebahagiaan hanya milik mereka yang memiliki harta yang banyak, maka bagaimana nasib anak yatim piatu? Bagaimana nasib orang fakir miskin, para duafa? Tapi siapapun orangnya di ayat ini melakukan kebaikan, apapun pangkat derajatnya, strata sosial di masyarakatnya, kalau dia melakukan amal solih dilandasi dengan iman, maka Allah akan turunkan hayatan thayyibah. Maka semeskipun kehidupannya sederhana, tersenyum lebar, senyum yang tulus bentuk, dia merasakan kebahagiaan. Di tafsir yang lain, bahagia atau hayatan thayyibah adalah ketika Allah memberikan rasa qanaah dalam hati kita. Apa itu qanaah? Qanaah adalah merasa cukup atas pemberian Allah, bersyukur apapun setiap pemberian Allah, bersabar atas setiap ketetapan Allah, dan tidak protes dan komplain dalam setiap ketetapan Allah, apalagi membandingkan dengan nikmat orang lain. Tidak banyak orang yang mampu bisa merasakan seperti ini. Ada orang yang sederhana hidupnya, serba pas-pasan, serba standar. Menurut orang lain, kasihan sekali.
Tapi ketika Allah berikan hayatan thayyibah karena lantaran dia melakukan kebaikan, karena lantaran dia melakukan amal solih yang tergerak karena iman, dia merasa itu adalah sebuah kebaikan dan dia merasa cukup. Sedangkan di sisi yang lain berlimpah hartanya. Bahasa Wonosobone turah-turah. Jujul. Ngasih ibarat ember niki meludak. Meludak niku mboten amat diwadahi. Nek cara wong ngarit niku runjung dirunjung. Ngasih munjuli wadahi. Saking kathahé rezekine, tapi kadang-kadang dalam hatinya belum cukup, masih perlu yang ini, masih kurang, masih terus dikejar. Artinya apa? Ternyata kebahagiaan itu mutlak haknya Allah. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada dia yang berbuat kebaikan yang dilandasi iman. Maka sekalipun anak kecil tak punya ayah, tak punya ibu, yatim piatu, orang mengatakan dia kasihan. Tapi kalau Allah mengatakan kamu bahagia, dia akan merasa bahagia. Apa sumbernya? Melakukan kebaikan lantaran dilandasi dengan iman. Coba bayangkan begitu bahagianya Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang hidupnya penuh kebahagiaan. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya penuh dengan penderitaan. Belum dilahirkan sudah ditinggal ayahnya. Dilahirkan ditinggal ibunya. Mau anak-anak gede sedikit ditinggal kakeknya. Ditinggal pamannya. Ditinggal istri tercinta. 6 dari 7 anak-anaknya lebih dulu meninggal. 7 putra putri Rasulullah, 6 diantaranya meninggal lebih dulu. Tapi begitu Rasulullah setiap dakwah ada yang ikut, sahabat ada yang mempercayai, melebar luas ajaran Islam, senyum bahagia Rasulullah. Kenapa? Allah turunkan kepada. Coba kalau kehidupan Rasulullah itu ditimpakan kepada manusia hari ini, bunuh diri, Bu. Yakin. Kalau kalau Allah mendatangkan satu musibah kepada kita, nggak ada iman dalam hati kita, selesai kelar hidup kita. Maka kadang-kadang orang akan mengatakan ketika dia di posisi yang tidak baik, dia akan mengatakan, kok harus saya yang merasakan ini? Di antara sekian ribu manusia, kenapa harus saya yang periksa? Kenapa harus saya yang berobat? Kok ndadak kula sing ditiliki? Kenapa harus saya yang menerima kenyataan ini? Ketika hati jauh dari iman. Tapi hayatan thayyibah di sini tafsir mengatakan Allah akan berikan dia mampu bersyukur terhadap yang dia miliki dan dia mampu sabar atas semua ketetapan. Maka dia akan mengatakan ini memang pahit, tapi kalau Allah menakdirkan ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gak mungkin Allah memberikan beban yang berat, beban yang melebihi kapasitas manusia. Gak mungkin hijet, angkot, diisi penumpang, bus pariwisata, gak mungkin. Gak mungkin truk kecil dikasih muatan kontainer. Allah itu tidak akan mungkin menzolimi setiap hambanya. Sekalipun hambanya ini tidak taat, tidak pernah dizolimi, apalagi terhadap hambanya yang taat. Maka percayalah dan yakinlah kalau kita ada di tracknya Allah. Kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, sekalipun pahit datang dalam kehidupan kita, mustahil Allah akan memalingkan wajahnya kepada kita. Maka Bapak Ibu semuanya, ketika hayatan thayyibah sudah diberikan, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Dan tidak hanya di dunia, melainkan di lanjutan ayatnya, walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak hanya itu kata Allah,
Kalau aku katakan baik hari ini tidak cukup sampai di sini, melainkan akan aku berikan jauh lebih baik dari apa yang kamu kerjakan hari ini. Al-Baqarah 216 mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang manusia mengatakan ini tidak baik, ini rugi, ini apes, alayung, waduh, jan prige tah ya, kak keyang kenen temen. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Astagfirullahaladzim, keyang kenen maning. Kata yang di gunung yang tani sayur, dene ora payu ya kubane. Kata yang di pasar, wis kulak ka ora ana sing tuku prige tah ya. Kata yang di lautan, wis suwe banget kale mancing ora oleh-oleh iwake. Asa antakrahu syai'an, menurut kita ini tidak baik, tapi kata Allah wa huwa khairul lakum, nanti dulu. Dengan tidak lakunya, dengan murahnya harga, dengan belum datangnya pelanggan, belum terkena apa yang kita inginkan, maka Allah menginginkan sebuah kebaikan bagi kita. Tadi MC mengatakan, ketika Allah yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, Allah itu memiliki tujuan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat kepada kita siapa yang terbaik di antara kita dalam pandangan Allah. Selama ini banyak manusia ingin berlomba yang terbaik di hadapan manusia. Menjadi pedagang sukses hanya ingin sukses di hadapan manusia. Maka pedagang itu sikat kanan, sikat kiri. Nggak kenal halal, nggak kenal haram. Karena ingin suksesnya di hadapan manusia. Orang yang memiliki gelar pendidikan yang panjang, ini kalau ingin berprestasi di hadapan manusia, maka mudah baginya untuk berbuat curang. Minta joki sana, minta joki sini, plagiat sana, plagiat sini. Yang penting dapat gelar. Seorang petani masa bodoh, yang penting hasilnya bisa laku. Maka kadang-kadang satu karung dikatakan, ini yang super semuanya. Padahal yang atas bagus, ketika dibongkar yang bawah rusak. Kenapa? Ingin sukses hanya di pandangan manusia. Seorang siswa ingin nilainya baik, terlihat nilainya sempurna di mata guru, maka buat pekerjaan rumah minta tolong yang lain. Yang mengerjakan bukan dirinya, sing penting bijine kan apik. Ulangan, masalah gurunya lihat atau tidak, contek kanan, contek kiri, nggak peduli. Yang penting bijine apik. Itu kalau ingin sukses di hadapan manusia. Tapi berbeda dengan kita yang tidak hanya ingin terbaik di hadapan manusia, melainkan kita tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau Allah yang menjadi harapan kita, kenapa harus berbuat yang tidak disukai Allah? Kenapa harus mengatakan yang baik padahal itu buruk? Legi bu, mboten legi balekake. Kok berani menjamin sesuatu yang belum pernah ia cicipi? Sing pun nggih legi, insya Allah niki legi. Kata-katanya berbeda antara orang yang tujuannya Allah dengan yang hanya semata-mata manusia. Niki apik, insya Allah kula sing paling apik. Nek onten sing boten nggih di luar kemampuan saya, monggo dipilih. Ketika kita berbuat yang terbaik karena Allah, apakah mungkin Allah akan membuat kita rugi? Kalau kita yakin seperti itu, kenapa kita harus tempuh jalan yang lain? Kalau cita-cita kita adalah kehidupan yang baik, kenapa cara yang kita tempuh cara yang Allah tidak sukai?
Maka mungkinkah tujuan kita kehidupan yang baik itu tercapai kalau caranya saja Allah tidak suka? Tercapai atau tidak jamaah semuanya? Tidak. Mungkin murid tadi gurunya terkecoh, dia akan mengatakan, baik, nilaimu memang top, kamu memang nilainya 100, hebat sekali. Padahal PR-nya yang ngerjakan kakaknya karena sudah kuliah, tugasnya SD, nilainya 100, kalau bisa 120. Tapi begitu tatap muka dikatakan, yuk sekarang bapak mau tanya, ibu guru mau tanya, plonga sama plongo. Loh bagaimana nanti kalau kita seperti itu? Mungkin kita terlihat baik di hadapan manusia. Hari ini kita seperti ini, itu karena Allah tutup semua aib-aib kita. Hari ini kita terlihat tampan, hari ini kita terlihat cantik, hari ini kita terhormat, orang memuji kita karena Allah menutupi aib-aib kita. Seperti halnya seorang guru yang nggak tahu proses dari mana dia mengerjakan PR. Tapi coba ketika dibukakan semuanya, maka si guru akan mengatakan, sebule kamu yang mengerjakan kakak kuliahmu. Pantesan bu guru tanya kamu nggak bisa. Man rabbuka. Menurut kita hari ini, Rabbi Allah, Allah Tuhanku. Ya hari ini. Tapi kalau ikhtiar kita saja kita tinggal aturan Allah, kita langgar aturan-aturan agama, mungkinkah lisan kita mampu mengatakan Rabbi Allah di yaumul, nanti di hari ketika kita ada di alam barzah? Mampukah lisan kita kemudian mengatakan bahwa kita ini sudah sesuai dengan yang Allah inginkan? Maka Bapak Ibu semuanya, banyak orang tertipu hanya untuk terlihat baik kehidupannya karena di mata manusia tujuannya. Padahal hakikatnya Rasul mengajarkan jadilah kamu baik bukan dari orang lain, tapi baiklah kamu dari dirimu di masa yang lalu. Maka Rasul mengajarkan rugi kalau hari ini kamu sama seperti hari kemarin. Apes kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Maka berlombalah, berikhtiarlah menjadi pedagang yang jujur, petani yang jujur, pelajar yang jujur. Tidak perlu menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari diri sendiri. Oke, hari kemarin kehidupan kita belum baik. Enggak masalah, masa lalu kita belum kehidupan yang baik. Enggak masalah. Tapi jadikan itu semuanya hari yang lebih buruk karena hari ini kita sudah berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita harus menjadi seorang muslim yang lebih Allah ridho dengan kita. Untuk apa kita berupaya menjadi lebih baik dari orang lain, tapi ternyata kita lebih buruk dari diri kita di masa yang lalu? Guru kita pernah mengatakan syarat berbuat keburukan itu cuma satu. Syarat itu dilakukan kemarin. Keburukan atau kehilafan boleh dilakukan syaratnya kemarin, artinya sudah berlalu dan harus kita sesali, kemudian kita ganti dengan perilaku dan kehidupan yang lebih baik. Tentu itu bukan perkara yang mudah karena membutuhkan istiqomah, karena setan tidak pernah berhenti mengintai kita. Hari ini kita berbuat baik, setan akan mengatakan kepada temannya, enggak apa-apa, siapa tahu besok buruk, kita tunggu tanggal mainnya. Hari ini kan lagi omber, cara wong Wonosobone, mesti semangat ngajine, tunggu nek pas lagi rada semuten sikile, radi mumet bathuke, kita tunggu, ngumah wae, bantalan wae, selimutan wae. Portugal dan Argentina menanti.
Kan begitu, Bu. Sekarang mungkin amal Cianjur memanggil, wah jor-joran. Sana 100.000 nggak terima, kita 200.000 pah. Malu kita 100.000 sama seperti yang sono. Kan lagi omber. Coba putra mbarep tagihan semesteran. Nomor kali meh ujian. Nomor 3 mau masuk pesantren. Cianjur memanggil, minggu ngajeng pripun? Kan mulai seperti itu. Realita, walaupun itu memang berat. Tapi bukankah Al-Quran mengajarkan fis-sarra'i wad-dharra, bahwa infak, bahwa sedekah itu baik lapang maupun sempit. Sedekah lapang semua orang bisa, sedekah sempit iman yang berbicara. Berbuat baik semua orang bisa. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, iman yang berbicara. Sudahlah, maafkan mereka yang melakukan, maafkan mereka yang salah kepada kita. Kan kasih saran. Tapi kalau lagi ngalami, iman yang berbicara. Hati akan mengatakan, enak sekali maaf. Semudah itu kamu minta maaf. Ingat dong kata-katamu. Ingat dong 5 tahun yang lalu kamu mengatakan apa. Kok mudah sekali minta maaf. Kalau iman tidak dihadirkan, ego akan menguasai, setan akan menguasai. Tapi kalau iman sudah menjadi keyakinan kita, Allah tujuan kita, kita tidak lihat siapa yang datang. Tapi kalau maaf harus diberikan, dan itu perintah Al-Quran, dan itu yang diinginkan Allah, maka sekalipun hati mengatakan berat, ya sudah aku maafkan. Memang hatiku belum mampu melupakan, tapi karena perintah agama aku maafkan. Memang berat menjalankan ketaatan, tapi ketika Allah yang menjadi tujuan, mudah-mudahan Allah akan ringankan. Karena apa? Nikmat iman dan Islam yang tadi kita bahas di awal. Kita yang akan selalu berharap terhadap dua iman itu. Iman dan Islam, dua nikmat itu. Mungkin orang lain akan mengatakan, sampai mati pun sorry. Karena banyak terjadi seperti itu. Jangankan hari ini. Sampai 7 keturunan, jangan sampai amit-amit cabang bayi. Kenapa? Karena hati sudah dikuasai setan. Lantaran apa? Lantaran sakit hati. Itulah pentingnya iman, Bapak Ibu semuanya. Ketika anak-anak kita tidak kita didik dan kita dasari dengan iman, hanya karena tatapan muka dengan teman-temannya berkelahi. Ngapa dike ndelokna? Wani pakirane, kan? Nyong wong ranting Wonosobo Timur ge. Kan padahal cuma melihat. Bagaimana akan memaafkan perkara yang besar hanya melihat saja terjadi perkelahian? Tapi dengan iman, sekalipun kemarin saya baca artikel, Bu, ada seorang hakim menangis sejadi-jadinya di ruang persidangan. Kenapa? Ada satu kasus anak muda yang baru menikah. Dia dilaporkan atas tuduhan mencuri sepeda motor. Maka kemudian si pemuda ini kemudian ditangkap dan dihadirkan di persidangan. Korban mengatakan bahwa motornya hilang dan saya melaporkan karena pemuda ini mengambil motor saya. Kemudian sang hakim menanyakan kepada anak muda, kenapa kamu mencuri? Maka anak muda kemudian menceritakan bahwa istrinya hamil. Dia tidak punya sepeser pun uang untuk biaya persalinan. Maka kemudian dia curi dan kemudian dia jual hanya dengan harga 1.500.000 diberikan kepada istrinya. Akhirnya dia dikurung 2 bulan, dia dalam penjara.
dan dia tidak mampu menyaksikan istrinya melahirkan. Mendengar kesaksian si pelaku, korban tidak tega. Dia melihat bahwa laki-laki pemuda tadi melewatkan istrinya melahirkan di jeruji besi. Dia sudah ikhtiar tapi tak dapat rezeki, akhirnya terpaksa. Maka kemudian di depan hakim itu yang dicuri motornya mengatakan, "Wahai hakim, saya cabut laporan saya. Saya ikhlaskan pemuda ini." Maka kemudian sang pemuda ini langsung, "Saya meminta maaf dan saya berjanji akan mengembalikan kerugian yang Anda derita." Maka kemudian di satu persidangan ini terlihat yang berbuat khilaf meminta maaf, dan si korban tanpa paksaan sedikit pun dengan rela hati memaafkan agar yang tadi bisa berkumpul dengan keluarga kecilnya, bayi yang baru dilahirkan. Dan sang hakim karena terharu tidak jadi memberikan sanksi, bahkan memberikan hadiah untuk orang tadi. Ketika iman menghadiri manusia, maka semua akan terasa damai, semua akan terasa indah. Tapi tanpa iman tadi, hanya karena salah lihat, hanya karena senggolan di pasar, senggolan mungkin, "Wih, arep nyopet ya?" Padahal mau senggolan. "Wah ngarani, walah ngaku wae, buat kancane. Sapa ngundang sak kampung tawuran." Perang antar negara kadang-kadang hanya karena mulut. Mulut yang terucap tanpa landasan iman. Anak bisa tidak suka dengan orang tua, hati-hati karena mungkin mulut orang tua. Adik dengan kakak, kakak dengan adik mungkin jarang silaturahim hanya karena lisan yang tidak dilandasi iman. Yang mendengar pun tidak dilandasi iman, deleng-eleng. Padahal zaman SMP mbiyen ngasih anake SMA nyong gen kelingan Mas jenengan mbiyen pas SMP. Nyong nyilih katoke bae ora oleh. Kita hari ini bilang astagfirullah, kita hari ini ya Allah. Tapi kejadian, Bu. Tapi kejadian, Pak. Kenapa orang tua hanya memberikan duniawianya saja, memberikan sukses hanya di mata pandangan manusia. Kamu harus sukses, kamu harus ada di level ini agar kamu dihormati. Lupa bahwa kedudukan yang baik itu datangnya dari Allah. Maka sang anak apapun dia terjang, yang penting orang tua katakan dia akan sukses. Maka yang penting lulus perkara skripsinya itu beli atau kerjakan sendiri. Yang penting semester 8 lulus. Karena orang tua mengatakan ngati-hati, semester 8 ora lulus ora usah ngundang bapak. Wah, medeni temen. Sedangkan subuh berkumandang, anaknya tidur biasa saja. Coba katakan, jangan panggil bapak kalau subuhmu masih mendengkur. Orang ngeri itu bapaknya. Berapa motivasi kita berikan kepada anak-anak kita urusan dunia. Bahkan kita melakukan keringat kita bercucur hanya untuk urusan 60 tahun ke atas kita mau seperti apa. Tanpa kita berpikir belum sampai 40 banyak yang sudah gugur. Bagaimana nasib yang sudah meninggal? Umpamane onten wong setunggal mawon saged mudik saking alam barzah, kita semua akan bertaubat. Nek onten sing pulang kampung dari alam kubur, kita akan tobat rame-rame. Tapi kan nggak ada yang pulang, nggak ada yang mengabarkan kondisi di sana. Padahal Al-Quran mengatakan, ketika orang sedang sakaratul maut, maka ingin ditunda. Apa? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan sedekah, saya akan menjadi solih. Kenapa? Sudah lihat akan dimasukkan di mana. Kenapa? Ajal sudah ada di tenggorokan.
Allah tampakkan ini loh perbuatan kamu. Kamu akan mendapatkan ini. Waduh kok kaya ngene. Ken riyen kula ajeng sedekah, ken riyen kula ajeng saleh, ken riyen kula ajeng teng masjid. Fir'aun kan seperti itu. Fir'aun mengatakan, saya beriman kepada Allah. Saya mengakui Musa sebagai nabi. Ning kan pun lagi kemambang teng Laut Merah. Pun lagi ngeten cengap-cengap. Sorry Fir, ngeten niku kan. Telat. Musa datang kepada kamu berapa kali Fir? Berkali-kali. Wong Musa anggene sowan tengen Firaun niku pol sopane Bu. Nuwun sewu, nderek langkung ngeten. Niku mawon mboten manut napa malih nek jenengan kalih kengken kalih kekerasan yang menyakiti hati. Ya ini kayak ginang pasar neraka. Apakah kira-kira mau ke masjid? Rika jan TV bae umure deling-eling. Kira-kira ke masjid apa tambah musuhnya? Kadang-kadang tanpa sadar niatan kita baik. Ya, ibu-ibu bapak semuanya, tetapi karena kita tidak pernah mendalami ilmu, kita tidak melihat bagaimana Rasulullah Coba nek Rasulullah niku orangnya egois. Coba nek Rasulullah niku wonge sok. Kadang kita merasa lebih baik sehingga kita berhak memberikan nasihat. Rasulullah niku pas dakwah pun nate ngaku nek dheweke Kanjeng Nabi napa mboten? Kan kalau kita kan gini nggih. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibni Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Ning Rasulullah pun nate napa dereng? Saya nabi. Saya utusan Allah. Terus Rasul tunjukkan ayatnya, terus nggak pernah Bu. Tapi dakwahnya Rasulullah SAW adalah menunjukkan akhlak. Akhlak itulah kepanjangan dari ayat-ayatnya Allah. Bagaimana seorang yang melempari Rasulullah bisa bersahadat? Tidak pernah sekalipun Rasul mengatakan neraka kamu, kafir kamu. Nggak pernah. Padahal apa? Dilempar. Padahal apa? Difitnah. Padahal apa? Dicemooh. Maka kalau kita yang masih seawam ini, yang baru kemarin kita mengenal betul Islam, yang kita masih sadar, kita masih proses belajar, kok cara kita menasehati sekasar itu? Apakah kita lebih baik dari Rasulullah? Marilah kita kedepankan akhlak. Mari kita kedepankan empati kita. Enggak apa-apa saudara kita belum ke masjid. Enggak apa-apa mungkin tetangga kita belum mau mengaji. Tapi ajaklah dengan cara yang ma'ruf. Enggak perlu kemudian kita bicarakan kepada mereka tentang hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan hati. Karena kita pun ingin diperlakukan seperti sebaik mungkin. Kalau kita menyewa hotel, kalau kita beli tiket VIP, bukankah kita komplain kalau yang panitia kasih tidak sesuai yang kita pesan? Karena kita ingin diperlakukan yang baik. Maka perlakukan baik pula orang lain. Ibu bapak jamaah semuanya, kembali ke tema agar hidup kita lebih baik, maka syaratnya cuma satu. Lakukan setiap hal yang kita lakukan, kita niatkan sebagai amal solih. Kalau semua yang kita lakukan, kita niatkan sebagai amal solih. Kita bakti sama pasangan kita yang ibu-ibu. Yang bapak-bapak ingin menafkahi istri-istrinya. Itu kita niatkan sebagai amal solih. Itu akan baik kehidupannya. Akan sakinah yang dia rasakan. Kita antar anak-anak kita bayar biaya pendidikannya, kita niatkan sebagai amal solih. Karena itu Allah yang perintahkan, bukan harapan agar istri menyayangi kita, bukan harapan agar suami memberikan banyak uang.
Lah nek ibu-ibu lek apik kalih bapak-bapak mung men rezekine ditambah. Panjenengan kalih damel kopi sing pol enake men le disangoni ditambah, mudah kecewa, Bu. Bapak beli oleh-oleh kepada istri agar istri bilang I love you, kecewa, Pak. Boro-boro beri terima kasih, istri akan komplain. Makanya ngomong kalau mau ngebeliin, jadikan warnanya nggak kayak gini. Ini aku udah punya, Pak. Padahal niatnya api. Nek mboten karena amal solih, mudah kecewa. Maka guru-guru kita sering mengatakan sekecewa-kecewanya manusia adalah berharapnya kita kepada manusia. Siapa manusia itu? Istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita. Si anak bakti kepada orang tua, ben dalem, ben disangoni, kecewa pasti. Maka anak akan ngomong, oh, sing domong masih terus. Nyong ora tahu, kata anak-anak. Termasuk orang dewasa yang statusnya anak-anak. Yang sana, yang jauh datangnya sekali, ngomonginya 50 kali. Kita yang setiap hari, diomelin terus. Padahal siapa yang setiap hari ngasih makanan, siapa yang setiap hari nyuciin bajunya, nggak pernah disebut sekalipun. Kenapa? Karena baiknya kita pengen disebut. Karena baiknya kita untuk orang tua, walaupun sekilas itu baik, tapi Allah itu cemburu. Harusnya kita birrul walidain, perintahnya agama. Kan Luqman mengatakan di dalam Quran 31, wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Nah, setelah la tusyrik billah, berbuat baik nak kepada orang tuamu. Ini perintah Allah. Maka berbaktinya kita kepada orang tua karena Allah. Coba nek mboten karena Allah, Nabi Ibrahim pun nyembelih bapake. Lah wong bapake tukang gawe patung ka. Tapi karena bakti kepada bapaknya itu, Ibrahim tahu pasti bapaknya akan marah. Pak, ampun damel patung. Muni pisan maning tak rajang. Kan bapakane kados niku. Nek anaknya tidak karena Gusti Allah, ya wis, rasah ngaku anak, rasah dadi bapak anak. Kan kados niku. Ning Ibrahim mboten, Pak. Patung niku mboten pas nek disembah. Muni maning tak usir. Kalau Ibrahim hanya kepada manusia, tidak kepada Allah, rampung, mengundurkan dirilah. Nun sewu kula pun mawon kalih dadi nabi. Dilantik sepisan angresis dawane urip. Coba kalau kita dilantik di cabang berbuat baik hanya karena ingin dilihat cabang, hanya ingin dilihat daerah, ben pas muktamar disebut kecewa. Napa melih teng Solo mlaku adoiram. Halah, ngapain? Jarene berjuang mlaku prige si panitiane, lah kepengin mulia, manusia harapannya. Coba, Bu. Ibunya Ismail pasti komplain. Bapak ndadak ninggal sofa marwah ping 7 nggih. Opahe ndi nggih? Ngoten. Luar biasa, Bu. Maka mari bahwa kehidupan yang baik itu cukup kita meniatkan apapun yang kita lakukan semata-mata karena amal solih kita kepada Allah. Dan cirinya amal solih yang ikhlas hanya 2. Niatnya benar, caranya benar. Dua-dua harus berkumpul menjadi satu. Amal solih yang tepat, amal solih yang diterima adalah amal solih yang niatnya karena Allah dan caranya benar. Semakin kita tulus, semakin kita ikhlas, semakin bahagia. Kurang tulus dan kurang ikhlas, kurang bahagia. Tidak tulus dan tidak bahagia, tidak bahagia. Tidak bahagia, hidupnya tidak baik. Merengut terus 7 tahun ngelimesem mung ping kalih umpamane.
merengut terus. Itu kenapa? Kurang ikhlas, kurang tulus. Kan rumusnya semakin tulus semakin bahagia, kurang tulus kurang bahagia, tidak tulus tidak bahagia. Ngoten. Pokoke nek tesih atine pol bungae dialem menungsa, pol sedhiye dicampakkan manusia, berarti dereng Gusti Allah tujuane. Umpamane kan niki ujug-ujug lampune mati, streamingnya mati, dereng disimpen, mboten saged di-share. Wah, ora ke syuting iki. Wah, wis adoh-adoh saka mlandi. Somah. Wah, niki. Ketika muncul kekecewaan dan kekecewaan itu lebih besar daripada penyebabnya, ciri-ciri. Kecewa itu manusiawi, ning imbang kalih sebabe. Nek mboten imbang ciri-ciri. Nek bungahe nggih ngungkuli kalih sebabe nggih ciri-ciri. Sebabe sethithik senenge ngasih njungkel walik ping 17. Ciri-ciri. Maka tidak akan menemukan kebahagiaan apalagi kehidupan yang baik. Maka An-Nahl 97 mengajarkan kepada kita jika ingin bahagia dan kehidupan yang lebih baik, maka cukup setiap amal kebaikan kita landasi karena iman. Kesimpulannya adalah setiap yang kita lakukan, kecil, sedang, ataupun besar, maka itu karena dorongan iman kita. Kita baik dengan tetangga, gerimis, walah ibu eksih neng pasar, ayo dintasi, rasa ndelok CCTV-ne urip ora yo. Pun dintasi mawon. Rasa kemudian bilang kepada anaknya, bilang sama mama yang ngentasi bule. Selfie nek perlu, bule wis tak entasi kabeh. Kenapa terlalu mengharap penilaian manusia? Kecewa, nggak akan ada bahagia-bahagianya. Itu saja ibu bapak semuanya sebagai pengingat khususnya kepada diri pribadi saya. Dan juga kepada ibu-ibu bapak-bapak jamaah semuanya bahwa kebahagiaan sebetulnya ada di sekitar kita. Hanya kadang-kadang tidak semua orang mampu untuk meraih satu kebahagiaan itu. Mudah-mudahan yang sedikit karena keterbatasan ilmu kami, akan tetapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat kepada kita semuanya untuk menuju kebahagiaan. Dan di usia kita dan kehidupan kita yang hanya satu kali, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kebaikan sesuai yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya. Itu saja ibu bapak jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Doa yang pertama tidak perlu yang lain, seperti doanya Maryam kepada anaknya. Ya Allah, lindungi anak keturunanku dari godaan setan. Insya Allah anak-anak kita teng Yojo, teng Semarang, teng Jakarta tidak diawasi, bisa melindungi dirinya. Niku. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Itu saja, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita dalam berbuat baik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Banyak salah mohon maaf, kathah kirang langkung nyuwun pangapunten. Ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan karena kebodohan kami, mohon diikhlaskan. Dan jika ada baiknya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.